Oke, ini adalah Electronic Car Ignition System Trainer. Ini merupakan simulator tentang sistem pengapian elektronik, di mana sistem pengapian transistor atau elektronik bekerja secara elektronik dengan menggunakan transistor untuk memutuskan arus primer. Sistem pengapian transistor atau fully transistor ignition merupakan sistem pengapian yang memanfaatkan komponen transistor sebagai satu elektronik sebagai pemutus arus primer untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Pada simulator Electronic Car Ignition System Trainer ini, layar panelnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian wiring diagram. Yang kedua adalah bagian spare part atau komponen dari sistem Electronic Ignition System. Yang terakhir adalah bagian wiring harness atau jaringan kabel untuk latihan perakitan. Cara kerja sistem pengapian elektronik memiliki 2 proses sangat kerja. Yang pertama pada saat kunci kontak berada pada posisi on, dan yang kedua saat engine start atau running atau pada saat rotor signal dalam keadaan berputar. Yang pertama adalah saat kunci kontak berada pada posisi on. Kunci kontak akan mengaktifkan main relay atau EV relay. Baterai mensuplai arus ke electronic control unit atau ECU dan ignition coil sehingga terdapat arus standby di coil sekunder. Tahap kerja yang kedua yaitu pada saat engine start atau running. Crankshaft dan camshaft ikut berputar sehingga rotor signal juga ikut bekerja mengirimkan signal PWM ke electronic control unit atau ECU. Signal ini bervariasi tergantung kecepatan mesin. Rotor signal akan mengirimkan data RPM dan mengirimkan data posisi top silinder 1. Sinyal kemudian dikirimkan ke electronic control unit untuk dikelola bersama data-data dari sensor lain untuk menentukan timing pengapian sesuai kondisi mesin. Hasil output dari ECU berupa sinyal tegangan yang dikirimkan ke igniter. Di dalam igniter terdapat rangkaian transistor yang berfungsi sebagai gate untuk mengkonversi sinyal ECU untuk bisa memutuskan arus primer pada coil, sehingga terdapat tegangan tinggi pada coil sekunder. Tegangan coil sekunder ini melalui cap and rotor yang akan dibagikan ke masing-masing busi pada silinder. Baiklah, berikutnya kita akan membahas komponen sistem pengapian elektronik. Yang pertama adalah baterai, berada pada bagian yang bawah. Baterai berfungsi untuk menyediakan dan menyimpan pasokan arus listrik untuk keperluan elektrikal pada simulator. Salah satunya untuk sistem pengapian elektronik ini. Komponen yang kedua adalah ignition coil. Ignition coil menyatu dengan distributor unit. Dia berada di dalam distributor. Sekarang kita buka tab distributornya. Ignition coil adalah pada bagian ini. Ignition coil berfungsi untuk menaikkan tegangan secara spontan mencapai 20 kV. Di dalam ignition coil terdapat 2 coil utama. Coil primer yang berguna untuk membangkitkan medan magnet dan coil sekunder yang memiliki lilitan tembaga lebih banyak untuk menerima medan magnet. Komponen yang ketiga yaitu unit transistor. Transistor unit berfungsi sebagai komponen utama yang bertugas untuk memutuskan dan menyambungkan arus primer. Komponen ini akan menggantikan platina sebagai pemutus arus. Transistor juga berada dalam distributor unit. Inilah transistor unit. Komponen yang keempat adalah pulse igniter atau igniter. Pulse igniter adalah komponen yang berfungsi untuk mendeteksi timing berupa sinyal PWM
yang digunakan untuk memutuskan arus basis pada transistor. Komponen yang kelima adalah distributor. Layaknya sistem pengapian konvensional, distributor menjadi komponen yang tidak boleh ketinggalan. Pasalnya, komponen ini akan membagikan listrik bertekanan tinggi dari koil sekunder ke masing-masing busi sesuai dengan FO atau firing order. Komponen yang terakhir adalah busi. Terdapat 4 busi. Busi nomor 1, busi nomor 2, busi nomor 3, dan busi nomor 4. Busi menjadi komponen terakhir yang berfungsi untuk mematikan bunyi api di dalam silinder saat akhir langkah kompresi. Busi sebenarnya hanya menyalurkan arus listrik bertekanan tinggi dari koil sekunder melewati elektrode. Di ujung elektrode terdapat celah sekitar 0,8 mili antara elektroda dan massa. Dengan besarnya tegangan yang ada dan kecilnya celah tersebut menghasilkan komponen arus listrik yang selalu mencari ground. Untuk merangkai jaringan kabel, hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah baterai. Dimulai dari baterai. Baterai memiliki 2 terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Pertama, kita hubungkan dulu terminal positif baterai menuju AM posibling. Kemudian output dari AM posibling kita hubungkan ke AM2 ignition switch. Lalu dari AM2 ignition switch kita hubungkan lagi ke EV relay. Dan terakhir dari EV relay kita hubungkan ke bus electronic control unit. Kemudian kita sekarang menuju ke terminal negatif dari baterai. Terminal negatif baterai kita hubungkan ke EV relay. Kemudian dari 85 EV relay kita hubungkan lagi menuju masa bodi dari electronic control unit. Terminal E1, E01 dan E02. Kemudian kita lanjut ke bagian kunci kontak. Kunci kontak IG2 kita hubungkan ke 86 EV relay. Dari 86 EV relay kita hubungkan ke IG2 ignition coil. Kemudian kita hubungkan lagi sinyal terminal output dari electronic control unit. Yang pertama ada NA+, kita hubungkan NA+ ECU ke NA+ rotor signal. Kemudian kita hubungkan NA- ECU menuju NA- rotor signal. Kemudian kita hubungkan IGF menuju IGF igniter. Kemudian kita hubungkan IGT menuju IGT igniter. Dan yang terakhir adalah terminal exit sebagai sinyal RPM untuk tachometer. Mungkin hanya itu rangkaian dari sistem pengapian elektronik. Sekarang kita akan coba tes dari simulasinya. Baiklah, sekarang kita akan tes simulasi. Sebelum kita memulai tes atau menghidupkan simulator elektronik card ignition system, terlebih dahulu kita pastikan untuk memasang power supply-nya. Untuk trainer ini, power supply-nya terdiri dari 2 power supply. Yang pertama, power supply DC dengan lampu indikator berwarna kuning. Kemudian power supply AC dengan lampu indikator berwarna hijau. Nah, lampu ini akan menandakan aktifnya atau masuknya dari masing-masing power supply tersebut. Pertama, kita pasang baterai terlebih dahulu yang berada di bawah stand. Kita hubungkan terminal yang berwarna merah ke terminal positif baterai. Kemudian terminal yang berwarna hitam kita hubungkan ke terminal negatif baterai. Sekarang kita tes apakah power supply masuk atau tidak dengan cara memutar kunci kontak pada panel. Apabila lampu indikator menyala dan voltase menunjukkan angka 12,1 volt, berarti power supply dari baterai telah masuk pada sistem rangkaian simulator. Sekarang kita akan hubungkan power supply yang kedua, yaitu power supply AC-nya.
berada pada bagian sebelah kanan. Hubungkan steker ini menuju power supply AC sampai lampu indikator yang berwarna hijau menyala. Oke, berarti ini seluruh power supply dalam keadaan aktif. Untuk menghidupkan sistem, kita hanya memutar idle control pada meja panel. Kita putar menuju arah kiri, arah jarum jam. Kita putar, otomatis RPM akan bertambah dan pengapian akan keluar. Kita lihat pengapian akan keluar. Dari keempat busi memercikan bunga api. Ya. Apabila idle control kita turunkan, otomatis takometer akan ikut berturun angkanya. Itulah tes simulasi dari Trainer Electronic Car Ignition System.